Nah, kapan hari kita udah bahas tentang anak yang kecanduan gadget. Nah, ayo kita berjelas apa yang sebenarnya terjadi. Ikuti terus video ini. Nah, jadi kalau zaman dulu pernah bilang ada suatu kata-kata di mana anak itu sebuah kertas putih. Ingat nggak? Nah, tentang teori ini. Nah, teori kertas putih itu sebenarnya terkait dengan yang namanya neuroplasticity, yaitu bahwa anak itu mudah dibentuk, mudah distimulasi, mudah diberikan pemahaman-pemahaman yang tentunya baik dan mendukung kehidupannya dia nanti. Nah, anak dengan neuroplasticity yang sangat tinggi ini, jadi mudah sekali untuk diberi stimulasi ini menyebabkan anak itu akan lebih gampang dibentuk. Yang perlu kita pahami di sini bahwa salah kecanduan gadget itu tidak sekedar anak punya banyak waktu dan luang untuk memainkan apa yang dia mau. Bukan hanya itu, sedulurku ya. Dan hal ini merupakan sebuah interaksi kompleks dari neurotransmitter atau zat antar saraf yang dirasakan oleh adik-adik kita yang sering menggunakan gadget. Yang perlu kita tahu juga bahwa mekanisme neurotransmitter dalam zat antar saraf kita seperti halnya terjadi pada orang yang kecanduan sesuatu atau adiksi, entah itu zat, entah itu pornografi atau yang lain. Mekanisme ini sama dengan adik-adik kita yang sedang kecanduan gadget. Nah, yang kedua yang terjadi pada zat antar saraf kita adalah gangguan pada sistem reward atau sistem imbalan dalam otak. Nah, ini yang terjadi adalah stimulasi yang berlebih pada sistem imbalan otak kita, yaitu jalur dopaminergic, dan itu karena sering terus-menerus diberikan reward di sini atau imbalan. Nah, di pusat kesenangan otak ini yang terjadi juga adalah pelepasan dopamin yang sangat berhamburan di sini. Jadi kesenangan itu ketika muncul, ketika lihat-lihat nih, terjadinya dapat notifikasi bahwa dia menang satu hal, ya. Terus kemudian dapat notifikasi bahwa dia naik level. Terus kemudian dapat sesuatu yang lain atau dapat reward apapun di sini, itu membuat adik-adik kita dopaminnya naik semuanya dan berhamburan di situ, dan sistem kesenangannya di sini. Karena dopamin memang pusat sistem kesenangan dalam otak kita. Dan rasa senang, rasa puas karena sebuah notifikasi atau sebuah reward, dalam artian sebuah, oh kamu menang, oh kamu dapat nih, oh ada yang komen, ada yang lain-lain, nah, seperti itu. Siklus itu akan mudah didapat, seakan-akan langsung dapat gitulah. Nah, itu pusat kesenangan otak yang terjadi pada mesolimbik. Nah, jadi karena dopaminnya nih sering tinggi, naik dan senang, happy terus ya, makanya ada yang terjadi juga, yaitu siklus antisipasi. Jadi dalam otak kita secara otomatis mengantisipasi agar otak kita itu tidak anjlok dopaminnya, karena zat tentang kesenangan ini, dopamin ini tidak boleh turun, karena ketika dia turun dia akan gampang merasa sedih, nggak enak, bosen, hampa. Sedih, bosen, hampa, itu yang terjadi. Nah, makanya siklus antisipasi dari penurunan dopamin dalam otak kita nih, itu yang terjadi pada adik-adik kita ketika lama tidak mendapatkan reward, lama tidak mendapatkan gadget, lama tidak dapat notifikasi game, lama tidak dapat kemenangan-kemenangan yang secara instan dia dapat. Nah, itu yang terjadi. Nah, kalau hal ini sudah lama terjadi, jadi misalnya dopamin kita itu sering kali berhamburan ya, disenangkan terus pikiran kita, terus kemudian ada titik antisipasi supaya dopamin ini nggak turun atau hormon kesenangan ini nggak turun. Nah, itu yang terjadi adalah salah satunya atrofi dari otak. Serem kan? Serem nggak? Dan pastinya serem juga kalau sudah strukturnya berubah. Gimana? Apa yang bisa kita lakukan kalau strukturnya aja udah berubah? Nah, mana saja sih yang rusak dalam otak ketika terpapar atau terstimulasi terus
dalam kondisi gaming ini. Nah, yang pertama adalah substansia nigra atau gray matter yang di dalam otak kita itu dia akan terjadi atrofi atau penurunan fungsi-fungsi dan banyak hal. Nah, gray matter ini atau substansia nigra ini kalau disebut zaman dulu ya, saya kuliah kedokteran, substansia nigra ini berperan dalam beberapa hal. Salah satunya buat ngerem ya, stop dari substansia nigra ini ya. Terus apa yang dikendalikan di sini? Yang dikendalikan adalah yang pertama adalah untuk kita menahan diri, emosional, itu yang dikendalikan. Yang kedua adalah perencanaan, bagaimana kita merencanakan sesuatu, itu yang terjadi, itu yang berfungsi. Terus kemudian kemampuan untuk fokus dan berempati pada adik-adik kita akan berkurang. Nah, ketika ini terjadi, pasti tantrum, marah-marah, nggak fokus, belajar capek terus ya. Terus kemudian anak menjadi impulsif, marah-marah. Terus kemudian ketika gadget diambil karena itu salah satu sumber bahwa dia bikin seneng, maka ketika diambil pasti tantrum, pasti. Gitu kan yang terjadi kan, bener kan? Nah, makanya remnya substansia ini karena sudah menurun, maka remnya akan melemah, makanya marahnya akan cepat gampang marah. Terus kemudian makanya akan bikin dia emosional terus. Nah, itu yang terjadi pada adik-adik kita ketika dia main gadget terus. Nah, kita bahas tentang substansia grise atau white matter pada otak kita. Nah, ini fungsinya adalah penghubung antar sel saraf ya. Di sini banyak itu penghubungnya. Dan ketika adik-adik kita sering bermain handphone atau gadget seperti itu, ini yang terjadi. Pasti di sini ya akan lebih lambat lagi dalam menghubungkan informasi zat antar saraf. Coba bayangin aja, jadi lemot. Terus ngapain? Lemot. Nah, serem kan? Nah, makanya kita mesti hati-hati. Nah, ada juga peran dua hal dalam otak kita, yaitu fungsi amigdala, yaitu pusat emosi. Di sini juga terganggu karena impulsnya juga terganggu, pusat emosi juga pasti terganggu. Dan reaksi emosional yang meledak-ledak tantrum itu pasti, sudah kita perhatiin juga pasti itu. Terus kemudian ada yang namanya hippocampus di sini sebagai pusat memori. Pusat memori pasti juga terganggu nih. Coba lihat aja, makin lemot, nggak mau ingat sesuatu, malesan ya, belajar mudah capek. Itu yang terjadi pada adik-adik kita. Nah, adik-adik kita itu yang bisa terjadi adalah gangguan ritme sirkadian juga. Susah tidur nggak? Coba kita lihat adik-adik kita susah tidur, pasti susah tidur. Benar kan? Nah, ketika susah tidur seperti itu, apa yang bisa kita lakukan? Ya kembaliin ke pola tidur semula. Karena apa? Pada anak itu pertumbuhannya pada saat dia tidur ya, recovery-nya, tumbuhnya pada saat dia tidur. Terus kalau nggak bisa tidur gimana dong? Nggak numbuh. Nah, kalau penyembuhannya sendiri ya buat recovery seluruh badan aja lambat dan nggak ada nih. Terus apa yang terjadi di sini? Yaitu akan memperparah kondisi di mana prefrontal cortex ya yang ada substansia grisea, substansia nigra tadi akan membuat anak itu tidak segera pulih dalam kondisinya kalau udah nggak bisa tidur. Nah, kalau udah begitu ngapain? Coba apa yang bisa kita lakukan? Nah, kesimpulannya, jadi kerusakannya sudah sangat berat ketika sudah terjadi tantrum, susah diatur ya. Untuk memperbaikinya butuh berbulan-bulan untuk memperbaiki perilaku, untuk menormalisasi dari dopamin zat antar saraf, menormalisasi sistem reward kita dalam otak ya, sistem reward adik-adik kita dalam otaknya. Nah, serem kan? Nah, cekokin aja terus sama HP ya, anak-anak terutama yang di bawah umur ya, di bawah 7 tahun, cekokin aja terus. Akan terjadi seperti itu, mau nggak seperti itu? Jangan ya. Makanya itu yang perlu kita tanamkan pada adik-adik kita contohkan pada adik-adik kita. Sebagai orang tua, bapaknya, ibunya juga ngasih contoh yang baik ya. Oke, gitu tetap baras dan gaspol. Sehat selalu, jangan lupa like dan subscribe video ini. Sehat selalu.